Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Tapi yang paling penting menurut saya juga bukan hanya sehat fisiknya, tapi itu akalnya yang penting sehat itu ya. Dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari Senin. Mudah-mudahan kita tetap waras ya menghadapi Waras, Mbak. hari-hari. Oke, ya. Tapi saya coba tolong Mbak Agi bantu jelasin ke saya dulu. Saya tadi dapat kiriman berita. Ini kadang-kadang kan saya tuh kalau ada berita aneh-aneh nggak begitu yakin. Kok katanya itu billboardnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mejeng di Times Square di New York begitu ya. Apa benar ini? Apakah Pak ini dalam rangka apa? Karena biasanya kan kalau penyanyi-penyanyi yang masuk billboard di situ dan sebagainya itu kan lagi happening begitu ya. Apa itu jadinya katanya kok urusannya dengan soal apa ya, mutamarnya PAN gitu Mbak Agi. Iya, iya, iya. Ya, ini memang rame banget gitu ya Mas Hersu. Dan itu memang yang makanya menjadi viral ya karena diunggah sendiri oleh akun ofisial PAN yaitu Oh. Jadi bukan iya bukan hoax gitu ya, bukan ya? oh, Ah, bukan hoax. Dan di situ memang jelas tertulis begitu ya, PAN, Kongres gitu, karena mereka kan memang akan mengadakan kongres kan beberapa hari ke depan ini. Oh, Pokoknya kongres ya sebelum sebutannya ya, kongres ya kalau mereka ya, ya. Saya pikir karena di Amerika dia diganti namanya kongres supaya orang Amerika tahu dan kalau mau hadir ngerti gitu loh maksud saya. Tapi bukan di New York ya kongresnya ya, bukan ya? iya, ini kenapa ada di New York gitu ya? Saya rasa dan ini ada di Times Square, New York begitu kan, kayak seolah-olah selebriti internasional seperti itu ya Mas Erso. Ini memang banyak sekali yang mempertanyakan itu. Karena saya rasa ini ngikutin artis-artis kali ya. Karena PAN ini kan ada yang juga membuat Partai membuat Artis kepanjangan Nasional dari ya. partai artis nasional begitu. Dan kita tahu yang terakhir itu misalnya ulang tahunnya Aliyah Mas Said, yaitu anak dari almarhum Aji Mas Said begitu kan. Nah, itu oleh pacarnya juga ketika dia ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun oleh Torik Harilintar begitu di billboard tersebut juga seperti videotron kayak begitu Mas Hersu. Nah, saya nggak tahu nih Videotron itu apakah selama beberapa menit gitu muncul ataukah seharian atau apa gitu atau berselang-seling dengan yang lain gitu ya. Karena di sana tarifnya itu Mahal mahal banget. sekali Mas. Mahal banget. Kalau yang saya cari-cari ini tarifnya berapa sih di sana gitu ya, artikel artikel di luar negeri itu menyebutkan ya antara $5.000 sampai dengan $50.000 gitu tergantung dari waktunya pemasangan gitu, terus kemudian isinya apa dan sebagainya, materinya seperti apa begitu. Jadi kalau seandainya itu kalau dipasang untuk seharian gitu ya. Dan ada juga tarif yang per 20 detik berapa, tapi itu nanti berulang-ulang. Tinggal 20 detik dikalikan berapa misalnya seperti itu. Jadi ini Looping ya seperti istilahnya ya. samburan uang ya. Mhm, Oh iya. iya iya iya. Jadi makanya saya bingung apa ini bercanda gitu karena aku sebutnya terus kemudian atau ini memang betul kongresnya di New York kan luar biasa ini kan berarti PAN mulai partainya go internasional gitu loh. Tapi ya memang sekarang lagi rame ya partai-partai itu tuh ada yang muktamar, ada yang kongres, ada yang munas dan sebagainya dan dilakukan ini semua menjelang penetapan menjelang pendaftaran calon kepala daerah gitu ya. Saya bingung Betul. saya coba-coba lagi apa ini lazim seperti ini gitu. Ternyata nggak lazim ya Mbak Agi ya. Enggak, sama sekali tidak, karena yang PAN ini aja kan kongresnya seharusnya itu bulan Februari Mhm, 2025 Mas Ersu. mhm, mhm. Sehingga ini dipercepatnya nggak cuma dipercepat 1 bulan 2 bulan, tapi dipercepatnya jauh sekali ditarik sampai ke tahun 2024 dan kemudian mepet kepada tanggal 27 itu tadi begitu. Mhm. Jadi memang kalau saya baca ini ada indikasi untuk mengamankan posisinya Zulhas lah begitu ya. Oke. Dan untuk bahwa dia nanti posisi untuk di kabinet apa seperti apa gitu, karena kalau seandainya ini nanti berganti begitu pada ketua umumnya itu nanti misalnya ada berganti pada tahun depan, maka itu tentu posisinya akan berubah. Banyak yang melihat sih seperti itu, dan sebetulnya dia nggak perlu melakukan iklan seperti ini karena jauh-jauh hari sudah dikatakan bahwa nanti aklamasi itu Mas Ersu, karena semuanya Oh, kandidat lain selain Zulhas begitu pada kongres kayak tersebut. Bahlil lah gitu ya kelihatannya ya.
Iya betul, seperti Bahlil juga dari sekarang walaupun baru besok begitu kan, tapi semuanya sudah mengatakan sepertinya aklamasi karena Agus Gumiwang Kartasasmita tidak akan maju dan Bamsud belakangan mengatakan dia juga ragu-ragu akan maju. Dan siapa lagi yang mau maju selain Bahlil begitu kan? Dan Bahlil kan juga udah apa tadi begitu ketika ada reshuffle di istana kan dia juga bercanda-bercanda dengan wartawan juga mengatakan bahwa ini suasananya seperti Munas Golkar nih di sini seperti itu. Dan Hmm. kemarin pada waktu tanggal 16 ada pidato kenegaraan presiden di sidang MPR begitu kan dia juga memakai dasi kuning dan itu diledek-ledek juga Kak Serso. Ini udah siap betul gitu menjadi ketua umum Golkar gitu. Ya, oke. Saya kira itu menarik juga, ramai juga ya soal menjelang Munas-Munas itu, kemudian terus Ya. apalagi tuh Mbak Agi yang juga ramai beritanya. Ya, sebetulnya ini soal di Jakarta ya Mas Ernest. Oh ya, Mas yang itu ya siang ini ya dimajukan ya kata ya tadi ya. iya iya iya, yang ini dimajukan. Tadinya kan malam ya, Senin malam gitu kan, tapi kemudian dimajukan, nggak tahu kenapa, lokasinya tetap sama begitu, apa, deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS gitu. Ya, ya, ya. Dan tapi yang trending malah Mas Hersu dari sejak pagi itu adalah Anies. Jadi ini menarik banget, malah justru Anies itu trending di X begitu. Jadi rupanya kalau saya melihat banyak sekali yang kecewa kenapa Anies ini nggak bisa maju begitu. Tapi Aniesnya sendiri sepertinya fine-fine aja gitu. Karena kalau kita lihat dari unggahan-unggahan sosmednya dan juga acara-acaranya, begitu dia tetap saja keliling sana sini begitu. Jadi seperti misalnya selain masuk ke kampung-kampung bertemu dengan apa namanya masyarakat begitu yang kemarin juga acara bukan acara ya kejadian musibah kebakaran di Manggarai itu kan juga ya, dia sempat berkeliling bertemu dengan warga di sana yang menjadi korban dan kemudian yang terakhir itu ada di Taman Pemakaman Umum Rorotan apa mana ya kalau nggak salah. Jadi tempat COVID itu Mas Hersu yang jadi Oh, dia ya, berziarah ke almarhum ke makam almarhum dari Sekda oh Pak Saifullah ya kan? Saifullah, Ya, Saifullah. Dia anu Pak ya di Saifullah. oh, oke, oke, oke. Saya pernah ke sana itu tempatnya. Saya tahu di Pondok Rangon bukan? Pondok Rangon nih? Oh Ya. bukan bukan. Oh, Bukan bukan yang Pondok Rangon. Rangon Mas Hersu. Kalau Hmm. tidak salah kan di yang lain sudah penuh, kalau tidak salah yang terakhir itu di Rorotan atau di mana? Saya Hmm. lupa. Tapi Hmm. coba kita lihat di Instagram dan di akun medsosnya Anies. Jadi dia di sana dan kemudian ketemu dengan peziarah-peziarah lain juga yang ternyata banyak menziarahi begitu keluarga mereka menjadi korban COVID gitu. Jadi sepertinya dia keliling saja biasa-biasa saja begitu seolah-olah Ya, sebagai ya mau apa lagi? Karena sudah nggak mungkin dengan ya PKB yang kemarin memutuskan bergabung dengan Gerindra itu ya sebutannya yang harus betul. ingat itu ya nggak mungkin lagi Anies maju kan begitu. Jadi tinggal PDIP dan jadi sebenarnya Anies dan PDIP sama-sama jomblo gitu. Tapi karena Betul. ini sama-sama jenis kelaminnya mungkin laki-laki jadi nggak bisa saling nikah gitu kali ya. Kelihatan kan bantunya laki-laki. Iya, dan selain Anies, malah justru PDIP juga trending, walaupun trendingnya masih di bawah Anies gitu ya. PDIP ini juga trending Mas Hersu, karena mungkin selain di reshuffle begitu kan menteri-menterinya, ini juga perang antara PDIP begitu ya, perang kata-kata antara Grace Natali begitu ini adalah staf khusus dari sekarang menjadi staf khusus dari Pak Jokowi dan dengan Deddy Sitorus dengan orang-orang PDIP begitu karena kan rupanya mereka gerah ya. Jadi soal reshuffle kabinet hari ini mungkin sudah dibahas oleh Mas Hersu dan juga oleh Bang Rocky begitu. Tapi yang jelas beberapa hari belakangan ini gerah betul sepertinya istana sampai seorang staf khusus mengatakan ini kan apa yang dikatakan Grace Natali sudah bukan suara dari PSI lagi tapi suara dari istana kan. Jadi dia mengatakan bahwa ya kalau seandainya memang sudah ini mendingan cabut Tarik semua aja menteri ya kader gitu. tarik semua menterinya itu begitu dan itu menarik ya karena akhirnya nggak tahan juga dia ngomong demikian tapi ya kita melihat Grace Natali ini siapa sih sebetulnya kalau seandainya bukan dijadikan staf khusus begitu nah ini apa PDIP ini juga juga menarik karena memang sekarang dihabisi betul gitu ya Mas Ersu posisinya terutama di Jakarta tapi juga di daerah juga posisinya seperti itu gitu. Ya kecuali kelihatannya dia selamat di Sumatera Utara karena memang perolehan kursinya itu memungkinkan Cukup mereka untuk ya. mengusung sendiri calon gubernur Mhm. dan calon wakil gubernur gitu. Jadi aman. Mhm. Kalau di Jakarta wassalam ini karena
apa memang suaranya turun, yang naik itu adalah partai-partai koalisi perubahan, PKS, kemudian Nasdem dan juga PKB. Dilalui ternyata kemudian PKS itu dan Nasdem dan PKB malah gabung dengan pemerintahan juga gitu. Jadi yang saya bayangin itu memang warga Jakarta pemilih Anies dan juga anti politik dinasti pasti bingung nih. Kalau gitu gue mau pilih partai mana lagi? Udah nggak ada harapan lagi gitu loh itu. Dan saya menduga dengan keras ini pasti akan golputnya besar sekali karena nggak mungkin kotak kosong menang lagi karena nggak ada kotak kosong. Dharma Pongrekun kelihatannya juga akan terus maju karena dia menyatakan bahwa itu urusannya KPU bukan urusan dia, katanya dia kan yang memverifikasi KPU kalau soal ada yang dicatut dan sebagainya. Sementara KPU menyatakan kami juga nggak tahu menahu itu kan kandidat. Nah ini sih kita buat ketawa-ketawa aja. Apa yang terjadi kok bisa seperti itu? Kan Dharma Pongrekun kan nggak punya kekuatan besar bisa menggerakkan begitu banyak relawan yang bisa nah kalau dia punya kekuatan besar semacam itu pasti udah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya ketika awal-awal yang dia nyaris dinyatakan tidak akan lolos itu kan gitu ya Mbak Agi ya. Ini ada invisible hand lah di belakang itu yang sebenarnya invisible hand-nya nggak invisible banget. Itu ya. Iya, sebetulnya kalau seandainya dia mengklaim pada saat pertama bulan Mei yang lalu ya, itu pada saat pendaftaran segala macam itu ada 800.000 lebih, sementara kan itu memang persyaratannya demikian. Berapa persen sih? 10% ya Mas Hestu dari dari DPT kalau tidak salah ya? 6% sekian, 6,5% kalau tidak salah. Ya, ya. Oh, hanya segitu ya. Nah, kalau dia mengklaim sampai 800 lebih itu artinya dari penduduk Jakarta begitu ya. Yang ada di Jakarta memang ini kan ada belasan juta. Tapi itu kalau di siang hari ya, begitu malam hari itu sudah banyak yang pulang ke Jabodetabek, kota-kota penyangga di sekitar Jakarta. Nah, kalau seandainya sampai memang betul 800 dan sekarang setelah diverifikasi itu 600 sekian begitu kan yang dinyatakan tahap 2 ini lolos. Itu artinya misalnya taruhlah 1 dari setiap 10 pencoblos begitu ya atau yang masuk dalam DPT begitu itu artinya adalah yang memberikan dukungan kepada Dharma Pongrekun bahkan membuat surat pernyataan. Tapi kalau kita melihat saya menanyakan kepada teman-teman yang berKTP Jakarta juga saudara yang di KTP Jakarta, ada nggak sih yang jadi pendukung dari Dharma Pongrekun dan kemudian menyerahkan KTP-nya dan kemudian membuat surat pernyataan? Kok nggak ada? Padahal saya sudah puluhan orang tuh Mas Herslu. Random jadi, ya ini random ya. Random begitu kan lokasinya berbeda-beda tuh teman yang tinggal di Jakarta ada yang di daerah Cempaka Putih ada yang di mana ada yang Kebonjeruk jadi bukan di satu kawasan saja begitu. Itu enggak ada yang menyatakan demikian jadi memang kita bertanya-tanya dalam masalah ini ya ini siapa yang bergerak walaupun kita sudah tahu ini adalah bagian dari operasi karena Ahok sendiri juga mengatakan dia tidak akan dibiarkan kotak kosong jadi pasti akan ada calon independen dan kalau seandainya nggak ada calon independen akan dibuatkan calon independen menurut Ahok dan yang menarik kemarin Ahok juga mengatakan bahwa kalau ada kotak kosong maka pendukung saya dan pendukung Pak Anies pasti pilih kotak kosong. Ya gitu. Itu kesalahannya Ahok di situ keburu ngomong jadi coba membocorkan ya. Iya diam-diam dan kotak kosong baru dihajar kotak kosongnya ini kadang-kadang Ahok juga nggak bisa nahan kalau udah ngomong kayak gitu omongan dia sih benar. Ya, tapi nggak benernya terlalu cepat diomongin. Gitu ya. Iya. Dia jujur dan kemudian sekarang kita geli juga ini misalnya terjadi pada tahun 2019, 2017 kita tidak akan pernah memprediksi bahwa akan ada keadaan di mana Ahok dan Pak Anies pada kondisi yang sama. Kemudian sampai Ahok mengatakan saya dan Pak Anies sama begitu ya pendukungnya begitu. Jadi ini memang anomali betul Mas Heru kita sampai kepada kondisi yang seperti ini ya. Begitu juga dengan yang akan kita bahas ini soal agenda politik nasional di bulan Agustus ini yang dimana rame-rame ada berapa ya Mas Hirsu Munas Hanura nih dibuka hari ini ya kalau nggak salah di Bali begitu yang ini indikasinya juga mereka akan membicarakan soal dukungan kepada Prabowo Gibran gitu dan kemudian yang tadinya kita tahu ya Hanurai bersama PDIP Perindo ya. Ya, dan sudah ditinggal duluan kan sama P3 dan Perindo untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi sepertinya Hanura ini ya sama lah. Kemudian yang berikutnya reshuffle kabinet hari ini nih salah satu agenda nasionalnya ya yang
terus-terusan tiap hari ini ada. Kemudian 20 Agustus besok itu Munas Golkar yang kita bisa katakan Munas luar biasa walaupun Golkar mengatakan Munas biasa. Kemudian 23 sampai 24 itu Kongres PAN yang tadi kita bicarakan itu Mas Hersuk. Di New York 20 ya? Iya di New York Mas Hersu dan pesertanya dan ada yang mengatakan itu memang target marketnya begitu ya Hmm. yang Videotron dari Pak Zulkifli Hasan itu adalah Harrison Ford Oh, yaitu dia ikut konvensi. Kalau Harrison Ford ini kan pernah sempat ribut dengan Pak Zul kan pada waktu beliau masih jadi itu di kehutanan dulu jadi ya. pensiun. Iya, iya, iya. Gitu dan Pak Zulkifli Hasan ketika diwawancara oleh Harrison Ford ketika itu dia tidak sadar bahwa itu adalah agenda yang menanyakan dan memojokkan dia dan ketika jadi filmnya ternyata betul-betul menjadi bulan-bulanan ini Pak Zul karena yang ditanyakan adalah soal pengunduran hutan, soal iklim, perubahan iklim gitu yang dimana hutan-hutan di Indonesia menjadi penyumbang dari kebencanaan begitulah yang ada di dunia. Nah, yang berikutnya itu adalah Muktamar PKB di Bali ya. Kita tahu pada tanggal 25 kalau nggak salah 24 25 24 25. 25. Dan kemudian Kongres Nasdem nah, 25 sampai dengan 27 bisa jadi nggak sampai tanggal 27 nih nggak sampai 3 hari. Ya, Uh, nah itu menarik yang Nasdem itu ya dibuka oleh Pak Jokowi, katanya ditutup oleh Pak Prabowo. Ah, kalau ini cair, yang masih kecil-kecil kelihatannya Caimin karena dia kan dia memang mengundang dua-duanya, mengundang Pak Jokowi, mengundang Pak Prabowo, tapi yang katanya memastikan hadir baru Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi belum. Nah, kalau Pak Jokowi belum, hati-hati nih Caimin. Walaupun dapat sama-sama pergi ke IKN kemarin, walaupun kemudian beda banget kemarin ketika di IKN dia Mbak Agi ya dia bilang oh dia terkejut banget 3 tahun udah seperti ini padahal sebelumnya apa dia bikin statusnya dulu Mbak ngeledek IKN tuh Mbak. Iya, dia ngeledek IKN lagi enaknya di Jakarta, Hmm. tiba-tiba disuruh pindah ke tengah hutan begitu. Jadi Yo berani ngomong lagi nggak Caimin ngomong begitu. itu setelah Caimin, terus kemudian Jazilul Fawait gitu ya bersama dengan Lanyala, bersama dengan Hatta Rajasa dan sebagainya. Ada Rahmat Gobel dari Nasdem gitu diajak keliling-keliling lah gitu ya sebelum upacara sama Pak Jokowi sebelum upacara 17-an dan mereka terkagum-kagum gitu. Mau Caimin ditodong kayak Pak Jokowi Pak Prabowo lagi nggak itu ditodong untuk ngomong satu persatu gitu ke media. enggak Mas Hersu, karena kalau yang Pak Prabowo itu kan mereka sepertinya bertiga begitu ya sengaja. Kalau ini memang rame sih diajak keliling-kelilingnya. Tapi sesudah itu ditodong juga oleh salah satu televisi yaitu oleh kalau saya lihat yang rame, yang viral itu oleh SCTV. Hmm. Di wawancara di situ dan kemudian ya Caimin ini kagum betul karena baru berjalan 3 tahun pembangunan di IKN tapi sudah bisa semegah itu semuanya terencana dengan baik begitu ya jadi dia kagum di tengah hutan kok bisa ada istana yang seperti itu begitu tapi kalau seandainya kita lihat nih Mas Hersu kenapa rame-rame dari partai-partai ini menuju ke pendaftaran pilkada dan mereka melakukan muktamar kongres munas ini justru memperlihatkan bagaimana deal-deal politik itu mengerucut di menjelang pendaftaran pilkada tersebut dan bagaimana ada cawe-cawe apa segala macam yang ada di dalam bagaimana mereka pada saat-saat terakhir mereka akhirnya melakukan deklarasi gitu mendukung 02 yang tadinya menjadi ya istilahnya musuh besarnya begitulah ya dan menelan semua kata-kata yang tadinya diucapkan pada saat pilpres begitu menjadi 180 derajat itu berbeda begitu. PKS, Jadi ini PKS muktamar nggak PKS? Kalau PKS enggak, sejauh Enggak. ini tidak ada, ini cuman 5 partai ini, tapi kan PKS operasinya sudah lebih dulu lah, Ya. karena PKS ini memang dari awal dia mengatakan tidak menyebut untuk, Pak Jokowi begitu ya di pemerintahan ini, tapi dia sepertinya untuk mengamankan, konstituen dan pendukung supaya tetap, bersimpati kepada PKS, maka dia dengan alasan bahwa kami sudah bersahabat lama dengan Prabowo begitu dan sehingga kemudian kami memberikan dukungan itu kepada Prabowo, Oh, iya. bukan Yang kepada termasuk yang di Medan saya kira juga kepada Pak Prabowo ya dukung Bobi itu karena kan Bobi kan kadernya Gerindra gitu ya Mbak Agi ya.
Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh PKS di masa-masa lalu oleh Sohibul Iman misalnya yang dia mengatakan pokoknya anti kepada politik dinasti. PKS akan selalu seperti itu, mengawal apa dan sebagainya lah, mengawal pimpinan supaya tidak terjadi seperti itu. Tapi yang terakhir ini akhirnya deklarasi Ridwan Kamil dengan Suswono dan sebelumnya itu diungkap oleh salah satunya oleh Tempo yang mengatakan bahwa tadinya deal politik itu antara petinggi Gerindra dengan petinggi PKS yang dilakukan sebelum turunnya Airlangga itu dari PKS mengajukan supaya anak dari Pak Salim Segaf yang menjadi pendamping Oh, dari Ridwan Kamil dari anak gitu ke kan. anak gitu ya. Jadi anak beranak juga ya. Dinasti juga Ya, dong ya. Ya, ya. ada kecenderungan dinasti juga karena kita tidak melihat kiprahnya apa sih selama ini anak dari Pak Ustadz Salim Segaf gitu ya Mas Ersu, bahkan namanya pun kita tidak terlalu mengenal begitu kan, dan rupanya itu daripada nanti timbul apa keresahan di dalam PKS sendiri, sementara di dalam ada dua faksi begitu yang menginginkan tetap mendukung Anies dan yang satunya supaya bergabung kepada pemerintahan begitu dengan alasan toh dari dulu juga sebetulnya itu mendukung Prabowo begitu. Nah jadi akhirnya diambil jalan tengah karena Pak Suswono ini dianggap sebagai orang yang netral bisa mempersatukan PKS. Gitu. Tapi tetap saja sih kalau kita lihat di Jakarta potretnya seperti itu, misalnya mereka apa namanya tetap meninggalkan PKS begitu Mas Yesu kalau suara kita melihat di medsos ya. Iya memang ini dilema yang cukup berat saya kira bagi PKS kan banyak orang yang memprediksi bahwa PKS itu bakal nasibnya juga sama seperti dengan P3 gitu ya karena bakal Ya. ditinggalkan banyak. Tapi kalau saya mungkin agak berbeda ya. Saya percaya bahwa memang akan ada penurunan yang sangat signifikan suara dari PKS ini karena kan kita tahu yang besar dari PKS ini bukan kadernya ya, bukan apalagi kader intinya gitu ya. Yang besar dari PKS ini kan ini para simpatisannya sebenarnya Mbak ya, Iya. orang yang bukan kader PKS tapi kemudian dia merasa bahwa dia terwakili oleh perjuangan PKS selama ini. Tapi begitu melihat sekarang PKS ternyata sama saja dengan partai-partai lain ya mereka dengan mudah meninggalkannya. Tapi mungkin keuntungannya dari PKS itu adalah karena mereka punya kader sendiri gitu yang mereka akan tetap loyal itu sami'na wa ata'na, tapi ya partai PKS saya prediksi akan jadi partai kecil gitu, bukan partai lagi yang seperti sekarang yang bisa kan minimal sekarang jadi partai menengah lah gitu ya. Mungkin dia Ya. ya dia akan tetap bertahan di parlemen tapi mungkin tidak akan sebesar sekarang karena banyak sekali orang yang dikecewakan oleh PKS, Mbak. Iya, iya. Salah satunya kita bisa melihat dari hasil penelitian gitu ya, Mm-mm. dari Saiful Mujani Research begitu. Oh, ada Jadi juga ya, ini sudah ada ya. sudah ada Mas Ersu. Jadi 73% pemilih PKB, Eh, 76% mm, pemilih Nasdem, mm. terus kemudian yang berikutnya 94% pemilih PKS. Itu kan jauh sekali tuh. Iya, iya, iya. 94 pemilih PKS di Jakarta itu memilih Anies untuk posisi Oh, berapa waduh gitu. itu. Jadi memang Jadi pertaruhannya besar sekali ya. Jadi dipastikan yang akan bertahan ya hanya kader-kader kader mungkin kader inti ya, kader-kader yang kader inti ya. kader kelas Betul. bawah saya kira goyang nih posisinya sekarang ya. Mhm, Ya. mhm, iya. Bisa jadi mereka golput sih Mas Hersu kalau melihat Ya, ya, kondisi ya. seperti ini Tapi gitu. ya aman walaupun golput karena sudah ada lawannya ya karena ada Betul. calon independen. Jadi paling yang jadi persoalan adalah nanti tingkat partisipasi yang sangat rendah dan itu berpengaruh Mhm. terhadap basis legitimasi Nah, pemerintahan. Tapi seperti nah, dalam konten saya sebut apa pedulinya basis politik yang penting gue berkuasa kan gitu dan kalau udah mhm. gue tinggal atur-atur aja. Mereka nggak akan peduli soal basis legitimasi itu gitu. Iya, iya betul. Dan bagi masa depan PKS ini artinya dia walaupun sampai sejauh ini dia kan tidak menyebut dirinya bergabung dengan Kim begitu kan. Walaupun dari pihak Kimnya terus-menerus mengatakan bahwa yang bergabung dengan Kim itu Ya ada Kim tiga Plus itu ya. partai. Ya kalau Kim kayak Plus ya itu. Dasko itu nyebut Betul. Kim Plus itu kayak karena PKS bergabung begitu. Betul, betul. Dan ada tiga partai dan tiga partai ini adalah partai perubahan. Dia jelas-jelas mengatakan demikian. Dan PKB ini juga masuk ke dalam Kim Plus yang untuk Pilkada DKI itu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tersebut begitu. Jadi ya kita sudah melihat ini jalannya PKS. Kalau seandainya di Pilkada DKI sudah seperti ini ya tanggung untuk nyebur. Saya rasa sih di kabinet juga dia akan masuk juga begitu kan Mas Heru. Jadi masa depannya ya memang bersama Prabowo dan Gibran dia mendukung politik dinasti juga begitu akhirnya. Ya, 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 ya. Oh, bukan dukung Gerindra ya. Dukung dinasti juga akhirnya ya.
Ya. Iya, kalau mendukung Gerindra ya akhirnya hanya Gerindra saja kan tidak memiliki apa pretensi untuk masuk ke kabinet bersama dengan Kim yang lain begitu kan Mas Heru. Tapi kan dengan mendukung Gerindra dia juga Oh, yang masuk ke mendukung dalam koalisi kan ya, artinya jadi ya. anak buahnya Gibran lah ya di situ ya. Ya Ya, betul dari buahnya ya Gibran lah di gitu. sana di Sumatera Utara mendukung menantunya Pak Jokowi, di kabinet nanti jadi anak buahnya Gibran. Makanya saya sebut ahlan wasalan PKS gitu masuk di situ. Ya. Mhm. Iya 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 iya, tapi masih ada 5 tahun Mas Helsu, mereka masih bisa memperbaiki. Saya tidak tahu bagaimana langkah memperbaikinya begitu ya. Tapi apa ya, sebagian dari PKS kan mengatakan demikian. Barangkali dengan kekuatan uang apa dan sebagainya kita juga tidak tahu karena masyarakat kita ini kan juga pragmatis begitu ya Mas Helsu ya. Ya, ya gampang lupa gitu ya. Gitu ya. Ya, betul. Tapi mari kita catat karena saya baca juga. Saya kalau yang satu ini saya tidak akan lupa gitu. Ada yang nyebutnya gitu. Mari kita lihat ya. Ini memang cilaka betul jadi jadi rakyat di Indonesia itu ya kan. Inilah yang sejak awal sebenarnya disebut pemilunya pemilu prosedural dan kemudian saya kira ini saya sudah bahas di konten saya detailnya nanti ada bisa nonton di tempat saya soal kartel politik ya. Ini kan yang Ya. terjadi sekarang ini betul-betul kartel politik dan sebenarnya penelitian yang dilakukan Kus Krido Ambardi itu baru pada pemilu 2009 dan 2004. Jadi belum seperti sekarang. Kalau sekarang bentuknya sudah sangat sempurna ya karena semua mereka itu membentuk kartel politik dan fakta yang terkuat itu ya tadi itu seperti Anies yang tidak dikendaki. Ini kan kalau kartel itu kan kayak produk gitu ya Mbak. Mereka punya mereka produsen-produsen yang kemudian mengendalikan pasar yang boleh dijual di pasar itu hanya produk-produk dari mereka sendiri kan begitu ya. Betul. Kan nggak dan analoginya kan sama seperti itu dalam pemilu itu kan juga pasar politik itu ada produk lain itu nggak bisa masuk produk lain itu adalah Anies Iya. Baswedan gitu dan kemudian ada yang produsen nah ini kalau kalau Anies itu produknya kalau produsennya dalam hal ini PDIP karena dia juga akan membawa produk lain yang nggak boleh masuk juga jadi persis betul kartel dan nah, tapi kok kalau sebut kartel kok ada PKS di situ ya masa PKS bagian kartel sih Mbak gitu. Iya ya, kita speechless lah kalau melihat seperti ini ya Mas Ya, ya. Ersul, karena memang kalau kita melihat sebetulnya ya dari tahun 2019 pun itu sudah ada fraksi begitu di PKS. Jadi ada faksi di Faksi dalam ya. PKS gitu. Ada faksi di dalam PKS. Kita tahu apa itu sudah telanjang lah bagaimana misalnya sekjen PKS saat ini begitu berbeda dengan apa petinggi PKS yang lain gitu kan. Dan kita juga tahu bahwa sekjen PKS ini juga apa dekat dengan orang yang misalnya pada tahun 2019 begitu kan hanya ada 2 sampai dengan 2024 juga hanya ada 2 begitu calon capres di pilpres begitu dan bagaimana dia juga apa ada kakinya ada di 2 tempat begitu kan Mas Hersi kalau kita lihat gitu. Ya Di orang di memang kubu Jokowi ya sejak dulu dia seperti gitu ya. iya, betul juga kita dekat dengan orang Jokowi, dekat juga dengan orang yang disebut-sebut sebagai apa salah satu donatur besar untuk Pilpres untuk Pak Jokowi begitu ya, pengusaha tambang juga apa dan sebagainya. Jadi memang dinamika itu terus terjadi. Saya rasa itu juga terjadi di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah Iya. dalam hal ini ada Iya, iya, iya. faksinya Muhajir Effendi dan ada faksinya Pak Haidar, ada faksinya Pak Din Samsudin yang bagaimana ya itu tadi loh yang namanya kekuatan uang kita tidak bisa mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan itu gitu karena pada akhirnya faksi dari Pak Muhajir Effendi inilah yang menang begitu sampai kemudian disebut oleh Dito sebagai apa ya namanya Pak Ketua Tambang atau apa karena memang dia yang kemudian langsung ditunjuk ketika Muhammadiyah mendapatkan konsesi itu dia langsung ditunjuk sebagai ketua tim dari Muhammadiyah untuk itu dan kita tahu ini adalah loyalis Pak Jokowi begitu kan Mas Ersul. Jadi ya itulah ada juga banyak sekali komentar netizen yang orang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah dan saya tahu Pak Muhajir Effendi kalau sedang bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah, ya dia kelihatan Muhammadiyahnya, tapi begitu bergaul sama orang di luar, ya dia nggak kelihatan Muhammadiyahnya. Nah, itu luwes itu berarti namanya, luwes Mbak ya. Luas, luas, iya, iya betul. Dia apa namanya bisa ngeblend begitu ya, seperti apa namanya, di mana dia bergaul ya disitulah dia di mana bumi dipijak dan langit dijunjung ya dia menjadi seperti itu Kalau sepertinya dalam seperti itu. dalam bahasa agama juga disebut itu bainal haq wal batil gitu, di antara hak Oh, dan batil. Oke.
Ini udah susah Aduh, sekarang iya. ya. Kalau kita ngomongin soal PKS juga mungkin kalau tanya bainal haq wal batil gitu. Susah kita mesti ngomongnya kan gitu ya. Iya, ini luar luar biasa sekali ya apa yang Jadi lebih terjadi. baik saya kira jangan marah-marah lah, karena kalau marah-marah kita pasti akan stroke, bisa darah tinggi. Lihat situasi memang ya jujur memang kita nggak punya harapan lagi kita tentang negara ini dalam situasi seperti ini ya. Kalau ya bagi yang muda-muda mungkin masih punya kesempatan, ya udahlah gue nggak suka di Indonesia, gue migrasi aja ke luar negeri. Kalau kita udah nggak punya kesempatan semacam itu, nggak punya kemewahan semacam itu Mbak Aki. Dan satu lagi kita ya kita harus terus Iya. berjuang kan. Kalau kita nggak boleh menyerah dalam situasi ini. Kita terus berjuang terus, dan saya yakin bahwa yang namanya hak itu kan janjinya begitu itu pasti akan menang terhadap yang batil. Tapi entah kapan katanya. Ada kan teman-teman juga ada ngomong ini betul-betul Fir'aun dan sebagainya gitu mesti, dan kemudian tenang, kalau Fir'aun kan akhirnya dikalahkan oleh Musa, tapi kemudian dijawab berapa ratus tahun setelah kekalahnya. Seru ini Iya, perdebatannya. iya, iya. Iya, tapi kan kita dicatat ketika kita tiada begitu ya, langkah terakhir kita ada di mana, itu aja lah pegangannya, Gitu nggak ya. jadi kita tidak darah tinggi, tidak apa, melihat kenyataan yang seperti ini. Kalau kita melihat kenyataan yang seperti ini, Mas Hersu, kita sedih betul, dan kemudian akhirnya apa ya, kalau orang Jawa bilang bludrek gitu ya, karena Udah kita melihat bahasa Belanda tuh Mbak. iya, sebetulnya bahasa Belanda ya. Jadi itu apa ya? Pada saat kita seperti ini, kita melihat sepertinya partai-partai ini ya hanya memikirkan dirinya sendiri, begitu kan? Bagaimana mereka bisa survive? Bagaimana mereka tidak di apa digolkarkan? Mereka tidak diobok-obok partainya, begitu kan? Sehingga yang dipikirkan itu. Dan mereka sepertinya suara-suara yang bagaimana sekarang terjadi PHK luar biasa, begitu Mas Hersu, dan bagaimana anak-anak sekolah ini banyak sekali loh yang anak sekolah Mas Hersu, misalnya SD, SMP, SMA begitu, mereka harus membayar 1 juta lebih hanya untuk 3 macam seragam gitu ya, bahkan yang satu bukan seragam atas bawah, bahkan hanya yang salah satunya atasan, yang lainnya itu misalnya seragam atas bawah kayak begitu, dan ditambah dengan LKS, karena saya pernah menjadi anggota komite sekolah, saya tahu LKS itu murah LKS sekali itu apa, Mbak? itu. LKS itu apa? Ya, LKS. ya, LKS itu semacam lembaran kerja untuk sekolah begitu, Oke, untuk oke. Lebaran latihan. kerja siswa ya, lebaran kerja Iya, siswa. lembaran kerja siswa begitu. Jadi untuk latihan lah anak-anak ini kan, setiap ada soal, kemudian ada jawabannya apa dan sebagainya. Di situ ada teorinya juga begitu. Satu setel baju olahraga, satu potong baju batik, satu setel enggak, ini ya, atasan tunik saja, berarti 3 baju ya. Terus dengan atribut topi, dasi, ini apa nih, bat ya, gesper yang begini, kaos kaki nih ya, kaos kaki yang begini, dan LKS-nya nyusul ya, belum ada katanya. 1.190.000. Saya nggak ngerti cara ngelolanya gimana, tapi yang pasti ini markupnya sangat-sangat besar banget ya. Jadi tolong nih buat dinas pendidikan, tolong diatur lagi nih buat yang begini-begini nih. Sekolahnya memang gratis, tapi untuk biaya baju, biaya LKS ini sangat mahal banget nih. 1.190.000 untuk orang tua murid yang nggak punya uang nih, pusing nih, ujung-ujungnya pinjol gitu. Tolong diperbaiki lagi sistemnya nih, bagaimana caranya nih. Ini markupnya gede banget nih, begini doang nih ya, 1.190.000. Kita minta rincian nggak dikasih rinciannya, ya. Beli satu-satu nggak boleh ya, harus sepaket 1.190.000. Tolong dinas terkait di follow up nih, dibenerin nih sistemnya ya. Terima kasih. Jadi LKS ini kalau biasanya komite itu langsung bisa membeli, misalnya ditunjuk LKS-nya yang mana, terbitan mana, kita bisa langsung ke agen Mas Hersu. Memang kalau beli di ini kan mahal, di agen itu harganya di bawah 10.000, bahkan kalau di zaman saya, anak saya masih SD dulu, itu ada yang harganya 3.500, 4.000, 5.000, yang tebel itu 7.000, mungkin sekarang sudah naik, katakanlah 2 kali lipatnya begitu ya, itu masih sekitar 8.000, 10.000, mungkin 12.000. Nah, itu dikalikan berapa buku LKS begitu ya, mungkin harganya hanya sekitar 100.000, 150.000, katakanlah demikian, Tapi sesuai dengan pelajaran.
Iya, sesudah di semuanya begitu, apa namanya, totalnya itu hanya segitu. Nah, sementara ini mereka untuk membayar LKS itu sendiri dan kemudian seragam itu orang tua murid harus membayar di atas 1 juta, ada yang 1,1, 1,2, 1,3. Ini bagaimana pendidikan katanya digratiskan, tapi kemudian mereka harus membayar ini Mas Hersу, begitu. Itu banyak sekali media dan ini mana suaranya dari partai-partai itu, begitu. Mereka asik dengan apa bagaimana supaya bisa tetap di atas, supaya tetap menjadi pemimpin apa dan sebagainya. Sementara ini menjerit-jerit nih yang di bawah Mas Herssu. Oke, mari kita lupakan partai-partai politik ya. Tetapi kalau kita lupakan realitasnya mereka yang berkuasa. Ya Iya, nasib, betul. nasib. Oke, apalagi yang mesti kita kita bahas selain ada sedikit curcol tadi itu? Iya iya. Apalagi ya Mas Herssu yang lainnya ini adalah soal-soal apa kita belum bahas di off the record yaitu soal bagaimana Pak Prabowo ini akan sepertinya akan melakukan atau penarikan utang gitu yang jauh lebih besar nanti tahun 2025. Ini pasti pusing betul ini tim ekonominya Mas Herssu. Ya, Jadi kita kan defisit apa rancangan anggaran pendapatan belanja negara apa namanya kita gitu APBN kita itu kan sekitar 3.613 triliun begitu. Sementara kita sepertinya hanya akan mendapat apa pemasukan sekitar 2.990 sekian begitulah ya, tidak sampai 3.000. Jadi artinya defisit ini sangat besar sehingga Pak Prabowo ini diprediksi begitu Mas Herssu akan menarik utang baru itu sebesar 775,9 triliun. Ini belum loh, bisa jadi itu membengkak lagi dan membengkak lagi begitu. Jadi belum udah menarik utang segitu dan kemudian juga ada beban utang yang 800 triliun untuk tahun 2025 begitu ya Mas Herssu. Dan kemudian dengan kita tidak tahu ya prediksi untuk rupiah juga karena kan seperti tahun ini prediksinya itu sekian tapi ternyata naik tinggi sekali begitu. Jadi inilah yang terjadi karena Prabowo Gibran itu penarikan utangnya itu sekitar 40% lebih lah dibandingkan dengan sebelumnya begitu Mas Herssu. Ini luar biasa karena pada saat dulu Ibu Mega serah terima ke Pak SBY itu kan utangnya hanya sekitar 1.300 triliun. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi sekitar 2.600 triliun. Artinya Pak SBY hanya membuat utang baru tuh 1.300. Nah, sekarang saat ini nih per bulan Juli utang kita sudah tembus 8.500. Jadi tinggal 8.500 dikurang 2.600. Jadi kalau Pak SBY selama 10 tahun hanya membuat utang sekitar 1.300 dan juga melunasi utang kita di IMF begitu. Nah, sementara Pak Jokowi selama 10 tahun juga itu membuat utang dari 8.500 dikurangi 2.600 juta. Luar biasa sekali. Ditambah nanti utang jumbonya pada tahun pertama Pak Prabowo saja sudah diprediksi demikian. Oke, silakan dinikmati kan ada berapa kemarin? 53% ya yang milih ya, Mbak ya. Jadi gitu. 58%. Berapa? 58%. 58%. Gitu kan kalau netizen kan selalu ngomong silakan dinikmati yang 58,3%. Jangan salah. Kalau kebijakan pemerintah itu semua rakyat yang menanggung. Anda tidak memilih Pak Prabowo atau Anda memilih Pak Prabowo itu semua menanggung dampaknya. Hanya saja mungkin senapnya itu beda kalau yang memilih Pak Prabowo Gibran sejak awal kan sudah menyadari itu gitu. Tapi bagi yang tidak itu yang mungkin sebel akan uring-uringan terus. Tapi sekali lagi saran saya jangan uring-uringan karena nanti jaga kesehatan Anda, biaya hidup juga susah. Ini terus kemudian biaya kesehatan juga udah makin mahal. Dan gitu ya Mbak Agi ya. Dan banyak loh yang sekarang penyakit-penyakit yang nantinya nggak ditanggung oleh BPJS karena BPJS sendiri itu juga babak belur karena banyak ditipu oleh rumah sakit juga gitu. Iya. Dan satu lagi, ini apa namanya Mas Herssu ngomong soal biaya kesehatan. Karena anggaran untuk Kemenkes itu hanya 90-an triliun Mas Herssu, 90,6 triliun, bukan 96 triliun ya, 90,6 triliun. Dan kemudian anggaran terbesarnya tetap nih ada di Kemenhan begitu. Jadi ada 165,2 triliun dan Polri 132 triliun. Bayangkan, jumlah penduduk kita 278 juta, anggaran Kemen untuk kesehatan hanya segitu begitu. Sementara Polri ini 136 triliun. Ini kita bisa bahas lebih lanjut lah. Kok Polri bisa banyak sekali, ini apa? Untuk apa saja begitu. Oke, Bagi, kita ketemu lagi ya. Esok tetap salam akal sehat. Ya, kami mohon pamit. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.